Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 661 Masehi menjadi tragedi berdarah selanjutnya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu tewasnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah akibat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yakni seorang khawarij yang ahli ibadah, rajin puasa, tahajud, bahkan hafal Al-Quran. Mungkin kita bertanya, loh, kok bisa seorang ahli ibadah dan penghafal Al-Quran tega membunuh sahabat Nabi yang mulia? Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa klik like subscribe channel ini, agar channel ini bisa semakin eksis dalam mensiarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam kemasan bergambar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah SAW yang istimewa, sehingga beliau mendapat gelar karramallahu wajhah. Alasan gelar ini adalah karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyembah berhala atau bersujud kepada berhala sepanjang hidupnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang tidak pernah melihat auratnya sendiri dan juga orang lain. Ia begitu menjaga pandangannya sehingga terbebas dari melihat aurat seseorang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri lahir di area Masjidil Haram Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab. Satu riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saat usianya 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah memeluk Islam. Hal itu menjadikannya sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak sengaja mendapati Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah sedang melakukan suatu ritual. Semula bertanya tentang apa yang dikerjakan pamannya itu. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan bahwa yang dikerjakannya adalah sholat. Beliau lantas menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk masuk Islam. Singkat cerita, Ali menerima dakwah Nabi Muhammad untuk masuk Islam tanpa meminta izin atau pendapat dari orang tuanya, yakni Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib juga seorang sahabat yang cerdas. Jika para sahabat lainnya menemukan sebuah persoalan yang tidak tahu jawabannya, maka mereka akan mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk meminta jawaban. Para sahabat juga sudah maklum kalau Ali memang orang yang tepat untuk diminta jawaban atas persoalan yang mereka tidak tahu jawabannya. Nabi Muhammad juga mengakui kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Dalam suatu hadis, Nabi mengatakan bahwa dirinya adalah kotanya ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah dikala Rasulullah dan ketika khalifah lainnya telah wafat. Selama beliau memimpin umat, terjadi berbagai macam cobaan dan badai fitnah yang keji yang selalu datang silih berganti, hingga terjadilah perpecahan golongan akibat tidak sesuai dengan pendapat Sayyidina Ali. Dan cobaan inilah yang menjadi cikal tragedi berdarah terbunuhnya Sayyidina Ali oleh seorang khawarij ahli ibadah. Namun ternyata Sayyidina Ali sudah mengetahui prediksi kematiannya melalui wasiat dari Rasulullah SAW. Dahulu pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ali, "Wahai Ali, barang siapa yang mencintaimu, sesungguhnya ia telah mencintaiku. Barang siapa membencimu, sesungguhnya ia membenciku. Wahai Ali, sesungguhnya aku melihatmu tidak akan mati hingga jenggot ini dicelupkan dengan darah." Maka Ali pun mengetahui bahwa dirinya akan mati terbunuh. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Wahai Ali, sesudahku nanti engkau akan ditimpa kepayahan yang amat sangat." Ali lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah agamaku akan selamat?" Nabi Muhammad lalu menjawab, "Ya, agamamu akan selamat." Ali berkata lagi, "Kalau begitu, aku tak peduli." Begitulah Rasulullah yang ternyata terlebih dahulu mengetahui kondisi wafatnya Sayyidina Ali. Alhasil ternyata benar, masa kekhalifahan Ali memang sangat berat. Hal itu karena pembangkangan penduduk Syam dan Irak, juga karena fitnah-fitnah yang banyak terjadi pada masa kekhalifahannya. Setiap hari musibah semakin berat, krisis membelitnya, dan ia merasakan ajalnya semakin dekat. 3 orang dari golongan Khawarij telah bersekongkol hendak membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amru bin As. Ketiganya pun hendak dibunuh pada hari yang sama, yaitu pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Mereka bersepakat bahwa Abdurrahman bin Muljamlah yang akan membunuh Ali.
Ibnu Muljam mengasah pedangnya selama 40 hari. Lalu sampailah ia ke Kufah, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita Khawarij yang membuatnya merasa kagum terhadapnya. Ia kemudian meminangnya, dan wanita tersebut meminta mahar berupa kepala Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib merasa bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Sehari ia makan pagi di tempat anaknya Al-Hasan, sehari berikutnya di tempat Al-Husain, dan sehari lagi di tempat Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Ia tidak makan melainkan hanya dengan beberapa suapan saja. Tatkala ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Aku lebih suka bertemu dengan Allah dalam keadaan lapar, hingga aku dapat merasakan nikmatnya berjumpa dengan Robku." Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, seperti biasanya, ia bangun dari tidurnya, kemudian mengerjakan sholat malam. Setelah itu, ia keluar untuk mengerjakan sholat subuh bersama kaum muslimin. Lalu terdengarlah suara ayam berkokok hingga para wanita terbangun dan hendak mengusir ayam-ayam tersebut. Sayyidina Ali lalu berkata, "Biarkan mereka telah mengabarkan kematian kepadaku." Ketika itu, Sayyidina Ali tengah menjadi imam sholat subuh di Masjid Agung Kufah, Irak bersama para jamaah kaum muslimin lainnya. Tiba-tiba ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sujud, beliau diserang dan disabet beberapa kali dengan pedang beracun oleh Ibnu Muljam. Pukulan itu begitu keras sehingga jenggotnya berlumuran darah. Sesudah itu, Sayyidina Ali tersenyum seraya berkata, "Benar kata Rasulullah." Sayyidina Ali bin Abi Thalib lantas dibawa ke rumahnya. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam ditangkap dan didatangkan ke hadapan Sayyidina Ali dalam keadaan tangannya terikat di belakang. Sayyidina Ali kemudian bertanya kepadanya, "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Tidakkah aku telah berbuat baik kepadamu?" Ibnu Muljam lantas menjawab, "Pedangku ini telah kuasah selama 40 malam. Jangan kau pergunakan untuk membunuh orang yang paling jahat." Ali kemudian berkata lagi, "Justru kamu yang akan dibunuh dengannya." Sayyidina Ali kemudian berkata kepada anak-anaknya, "Muliakan dan berbuat baiklah kepadanya. Jika aku hidup, aku tahu pendapatku tentangnya. Dan jika aku mati, maka bunuhlah ia dengan pedang itu. Dan janganlah kalian menyalibnya, serta janganlah kalian membunuh seseorang pun selainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Selama 2 hari, keadaan Amirul Mukminin sangat lemas dan tidak sepatah kata pun terucap dari mulutnya kecuali hanya kalimat, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Lalu ia pun wafat dan dikafani oleh putra-putranya Al-Hasan dan Husain, kemudian dikuburkan di Kufah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh karena dianggap kafir. Salah satu sebabnya, Sayyidina Ali dalam menjalankan pemerintahannya tidak menggunakan hukum Islam, tapi hukum musyawarah. Sang pembunuh menggunakan ayat "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun", yang maksudnya barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka ia dianggap kafir. Sebagai sandaran perbuatannya, ironisnya pembunuhan itu terjadi pada bulan puasa yang seharusnya pada siang hari makan dan minum aja tidak dilakukan, apalagi membunuh. Itulah akibat fitnah dan kesalahan Ibnu Muljamah dalam penafsiran ngawur sehingga berujung maut. Setelah itu, Al-Hasan diangkat menjadi khalifah. Hal itu hanya berlangsung 6 bulan saja. Kemudian ia melepaskan kekhalifahnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan hingga fitnah berakhir secara sempurna. Dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun jamaah. La haula wala quwata illa billah. Nah, itulah sekilas kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga dengan kisah ini kita bisa meneladani akhlak mulia beliau. Jangan lupa subscribe juga channel Muhtadil Anwar ya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon untuk meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan sebagai eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.